Halo, saudara, puji Tuhan, apa kabar? Kita jumpa lagi. Saudaraku, siapa yang tidak tahu rasa cinta? Bahasa gereja kita menggunakan rasa kasih. Daud suatu kali menulis di dalam Mazmur 119, dia berkata begini, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 119 ayat 37, Daud berkata, "Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Dalam Mazmur 119 ini, Daud berbicara tentang kasih, tentang cinta. Namun bukan cinta pada seseorang, bukan cinta pada hobi, bukan cinta pada hal lain, melainkan cinta kepada firman Tuhan. Kecintaan Daud kepada firman Tuhan diungkapkannya di dalam Mazmur ini. Betapa ku cintai Tauratmu. Di matanya, merenungkan dan mempraktekkan hukum Tuhan bukanlah suatu beban. Bagi Daud, mempraktekkan, melakukan perintah-perintah Tuhan ada sebuah kesukaan, sebuah kesenangan, seperti menjadi hobi bagi Daud. Betapa ku cintai Tauratmu, katanya. Ibarat orang sedang jatuh cinta, Bapak Ibu, saudaraku. Daud merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, ketika kita sedang mencintai, menyukai seseorang, lawan jenis tentunya, kita akan membayangkan, memikirkan, merenungkan setiap hari. Ini yang dilakukan Daud dengan firman Tuhan. Apa yang membuatnya jatuh cinta pada firman Tuhan? Daud menemukan bahwa firman Tuhan itu begitu ampuh, begitu nyata. Pasti dengan apa yang Tuhan katakan itu selalu nyata di dalam kehidupannya. Firman itu menjadikan orang bijak dan disegani, dan itu dialami oleh Daud. Firman itu memberi janji yang manis dan menghibur di saat kita susah. Makanya Daud berkata di Mazmur yang lain, Tuhan itu adalah gembala. Bahkan di ayat selanjutnya Daud berkata di Mazmur 23 itu, meskipun masuk ke lembah kelam, aku tidak takut karena Tuhan membimbing, tongkat dan gada Tuhan yang menuntunnya. Itu keyakinan Daud. Daud berkata bahwa firman itu menolongnya membenci apa yang Tuhan benci. Dengan firman-Nya, dengan mencintai, merenungkan firman setiap hari, Daud akhirnya mengetahui apa yang tidak disukai Tuhan. Dan itu juga menjadi bagian dia tidak menyukainya. Bukankah kalau kita sedang mencintai seseorang, ketika orang itu tidak menyukai salah satu hal, kita ikut-ikut mencoba untuk tidak menyukainya. Daud mengalami hal seperti ini. Dan mengarahkan masa depannya pada arah yang Tuhan mau. Orang yang mencintai itu mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Karena Daud tahu Tuhan punya rencana dan merancangkan masa depan yang baik bagi dirinya. Bagi Daud tuh, saudaraku, orang yang tidak hidup dekat dengan Tuhan, orang yang tidak hidup dekat dengan firman Tuhan akan mengalami kerugian yang besar. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes, saudaraku. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu, kata Tuhan Yesus, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa besar rasa cinta saudara pada perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Seberapa besar kesukaan saudara kepada perintah-perintah Tuhan Yesus? Apakah membaca Alkitab
merupakan kesukaan atau beban. Daud menjadikan itu hobi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada banyak janji, nasihat, petunjuk, hikmat Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui perkataan-perkataannya. Oleh karena itu, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baca dan renungkan, jangan dilewatkan. Nanti kita yang rugi. Renungkan firman Tuhan terus-menerus. Jikalau kita menuruti perkataan dan perintah Tuhan Yesus, kita akan tinggal di dalam kasih. Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kamu, di Yohanes 15 tadi ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Mencintai firman Tuhan menjadikan kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau sudah ada di dalam kasih Tuhan, apalagi Bapak Ibu. Isi firman Tuhan bukanlah aturan yang menekan, melainkan kabar baik yang membebaskan. Maka itu perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu disebut kabar baik, yang juga harus kita beritakan ke orang-orang lain. Kiranya Bapak Ibu menjadikan firman Tuhan sebagai kecintaan kita, sebagai kesukaan kita. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam sebagai hobi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan kami melalui hamba-Mu Daud agar merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menjadikan firman itu sebagai cinta, sebagai kesukaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.